Hello sob semuanya, selamat datang kembali tentunya ya dalam konten serunya sepak bola. Di konten serunya sepak bola kali ini kita bersenang-senang sob. Karena apa? Karena timnas futsal Indonesia berprestasi dalam ajang Piala Asia. Oke, merupakan timnas futsal sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak semifinal Piala Asia 2026, khususnya di Piala Asia, dan kemarin di perempat final menundukkan lawannya Vietnam dengan skor tipis 3-2. Ini bisa membalaskan dendam ke Vietnam, bisa mengembalikan kekalahan di atas Vietnam setelah kemarin SEA Games kita harus kalah dari Vietnam dengan skor tipis 1-0, pokoknya dengan selisih gol beda 1, dan dikembalikan juga dengan selisih beda gol 1 juga walaupun dengan skor akhir 3-2. Oke. Ini kita karena gue dari awal belum bahas perjalanan timnas futsal, maksudnya dari awal fase grup Piala Asia ini, dimana jadi kita bahas saja keseluruhan, kita rangkum performance-nya sekalian, dan gue akan memberikan beberapa pemain yang gue suka penampilannya, yang layak diberikan apresiasi berlebih, menurut gue dikasih poin plus. Oke sob. Dan lanjut aja di pertandingan pertama lawan Korea Selatan, kita menang 5-0. Sebuah langkah yang bagus di pertandingan pertama. Mental kita kuat, permainan kita langsung bisa dibilang langsung nyetel, terutama lewat aksi-aksi servis langsung bisa dioptimalkan, langsung bisa berbuah mencuri gol. Terus lawan Kyrgyzstan kita menang juga 5-3 5-3 kalau tidak salah. Dan gua suka banget pertandingan lawan Kyrgyzstan, mungkin dibanding lawan Korea Selatan kalau menurut gua sob ya. Kalau dibanding lawan Korea Selatan, lawan Kyrgyzstan, lawan Irak di fase grup, jadi kita masih ngomongin babak grup ini sob, gue paling suka antusiasmenya, terus jalannya pertandingan, ritme pertandingan ya lawan Kyrgyzstan ini sob. Kita bisa menampilkan, kita bisa memberi unjuk di mana mental berbicara, di mana mental timnas futsal Indonesia kita kuat gitu. Oke. Kita ketinggalan terlebih dahulu 1-0, kita membalikkan keadaan 2-1. Terus kita unggul dulu kalau tidak salah 3-1, terus disamakan menjadi 3-3. Terus barulah kita unggul lagi lewat 4-3 dan menjadi 5-3 gitu. Itu berbicara tentang mental ya, bisa termasuk yang luar biasa loh, termasuk yang berkompeten lah. Mental muncul, mental benar-benar digojlok, kita ketinggalan, kita menyamakan, kita unggul, lalu disamakan lagi oleh Kyrgyzstan dan kita mengungguli Kyrgyzstan kembali. Itu benar-benar momen yang bisa dibilang luar biasa. Terus lawan Irak gue jujur nggak nonton full, terutama di babak keduanya. Gue nonton setengah babak doang. Gue lagi ada acara keluarga juga di Depok. Gue nonton di babak pertama pas Indonesia unggul 1-0. Gue masih benar-benar rongkol, tapi di babak keduanya gue nonton tayangan ulangnya. Gue nggak mau ketinggalan momen-momennya sob. Ya menurut gue ya Irak tampil ya seperti tim-tim Timur Tengah lainnya, mungkin seperti Iran juga mungkin, yang sering membangkitkan kontroversi, kurang lebih bahasanya seperti itulah. Sering mencoba untuk menghasut, mencoba untuk memprovokasi permainan timnas futsal Indonesia. Mungkin di sepak bolanya juga seperti itu ya, tapi ini kita sedang berbicara di futsal juga ya, nggak jauh beda sama di sepak bolanya, sama-sama sering memprovokasi. Terus ya
apa namanya, Irak menyamakan kedudukan lewat strategi power playnya Irak bagus, bahkan di masih masih awal-awal babak kedua dia berani langsung memainkan power play. Di sini juga yang gue mau garis bawahi juga defense Indonesia solid, defense Indonesia bagus. Apalagi pas lawan Vietnam kemarin juga juga defense kita termasuk termasuk kokoh, termasuk kuat gitu. Kita unggul 1-0, 2-0, terus kita apa namanya, dikejar 1 gol lewat kesalahannya siapa, Regun atau siapa, transisi dimanfaatkan dengan baik, bola dicuri oleh Vietnam. Habibie benar-benar berkelas, benar-benar berkilau, benar-benar benteng terakhir, tembok terakhir timnas futsal Indonesia. Penampilan Habibie layak sangat diberikan poin plus 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 plus, berapa plus tuh, 5 plus mungkin gue sebutkan. Emang layak, emang sebagus itu penampilan Habibie lawan apa namanya, Vietnam. Berapa kali menutup ruangnya, membuang-buang bolanya, berkelas sekali. Sutan sekencang apapun dibuang dengan tenang, diarahkan dengan baik bolanya, tepisan-tepisan juga gue bilang bagus gitu, langsung mengarahkan ke apa namanya, keluar lapangan atau out, arah out untuk membuang bola gitu. Gua aja pun kadang-kadang untuk menepis bola sebagai posisi goalkeeper ya kesulitan untuk terus-terusan secara konsisten menepis bola untuk membuang bola ke arah out seperti itu memang. Dan kemarin dapat aja tepisannya tersebut, dan gol keduanya Vietnam juga dari transisi, dari power play, astagfirullahaladzim. Terus Habibie ada yang depan gawang, dia berapa kali momen tuh Habibie lawan Vietnam kemarin, 2 kali shoot, berapa kali depan gawang, ada kali 3 kali, 2 kali 3 kali serangan beruntung dari Vietnam, 2 kali 3 kali lah diselamatkan loh, entah itu pakai tangan, entah itu langsung ngebentur badan begini oleh Habibie. Benar-benar berkelas sekali menutup bolanya. Layak, sangat layak diapresiasi, sangat layak diberikan acungan 4 jempol untuk penampilan Habibie kemarin. Dan terus ya Indonesia, kalau kita berbicara lawan Vietnam, karena ini masih terbaru golnya, ya gol-golnya yang paling gue suka tuh gol-golnya yang kedua apa gol pertama yang siapa yang pemain Black Steel tuh, kebiasaan sih gue lupa namanya, gue pengen menyebut namanya nih tapi udah kebayang mukanya nih gue, yang pemain Black Steel itu lumayan sering memberikan konsisten juga yang sangat bagus. Selain si Iqbal ya, dia nih konsisten juga nih, kaptennya si Black Steel nih, siapa namanya yang posisinya sebagai pemain belakang, si Ancor. Itulah pasti kalian mengerti maksud gue, sepaham maksud gue yang gue pengen sebutkan siapa, Anca, astagfirullahaladzim, yang Anca terus bekerja sama dengan yang memainkan pola segitiga tuh depan gawang, yang terakhir sama Anca yang nyuap di apa namanya, menceploskan bola, memasukkan bola. Ada Rio Pamestu, ada satu lagi yang disulap jadi pivot sama menggantikan posisinya Evan yang sempat cedera panjang tuh. Nah itu dia tuh, nah suka lupa gue. Nah apa nah, permainan bola dari kaki-kaki ke taktis depan gawang timnas Indonesia lumayan apa ya, lumayan penting, lumayan sangat penting, lumayan berlaku sob gitu sob. Karena ya itu lahir dari permainan efektif, dari permainan simpel. Sebelum kita memulai latihan tuh sering kucing-kucingan, bermain kucing-kucingan, terus ya terlihat polanya bagus banget gitu untuk bermain taktis 1-2-nya. Dan yang paling penting di apa namanya, di skuad Hector Sokto kali ini, coach Hector Sokto kali ini, apa namanya, corner kick out bener-bener terencana sekali, benar-benar jadi senjata sekali. Udah melebihi 4 gol mungkin atau 5 gol mungkin dari konsep dari corner kick, konsep dari throw in-nya futsal ya. Ini sangat-sangat bagus sekali karena dari senjata kita bisa bukan cuma dari open play doang, dari permainan, bahkan ya dari sistem apa namanya, service play bisa apa ya, bisa dimanfaatkan juga gitu.
jadi ya lumayan bervariasi gitu. Terus ya pemain, kalau gue bilang pemain yang menjadi kunci permainan futsal, gue pengen nyebutin di sini ada 5 lah. Gue pengen nyebutin 5 pemain yang gue suka sejauh ini sampai sampai perempat final lawan Vietnam ini. Yang pertama otomatis ada Habibie. Terus ada siapa namanya tuh yang debutan, kan ya, si Sauki kan udah masuk duluan, akhirnya Sauki jadi pivot, kan kita butuh pemain flank lagi. Siapa sih, siapa? Gua mendadak lupa gini, si Rian atau siapa ya? Ada tuh yang debutan tuh. Terus otomatis gue suka juga si Anca, terus Iqbal gue suka juga. Sama gua mau menyaluti itu ya, yang namanya si Sauki ini. Dia kan dirubah nih, tadinya dia flank gitu, flank kiri dirubah menjadi pivot. Dia bermain, membuktikan lumayan cukup bagus, lumayan konsisten terus, lumayan bisa menunjukkan performa yang positif secara terus menerus. Kalau kita tahu, kalau pivot si siapa namanya, Israr, terus siapa namanya, Samuel Eko, emang harus diakui ya, lumayan bagus, lumayan stabil gitu. Tetapi Sauki ini menurut gua mampu memberikan permainan yang positif juga, padahal posisi permainannya dirubah gitu, Sob. Oke. Ah, memang balik badannya tidak apa ya, tidak sekeren atau sepositif Evan, karena dia dipasang posisi putop, otomatis sering sering screening ball dong. Tetapi kalau ketika dia sedikit melebar, ditaruh di posisi flank kiri atau bergantian posisi menyisir sayap gitu, itu bagus banget. Terus pergerakan untuk menarik lawannya juga masih, gue bilang masih berkelas. Si Sauki ini masih layak sangat diapresiasi dan sangat diacungi jempol. Si Sauki ini nggak gampang gitu, karena terus Sauki juga ya, ketebalan badannya ternyata juga bikin lumayan kuat juga, sebagai pivot nggak gampang gitu. Dan sebagai pivot tuh kita sering didorong-dorong, sering banget berbenturan badan dengan ancor tim lawan. Itu sulit, itu susah, gitu, nggak mudah gitu pandangan kalian. Dan dengan balance yang bagus, dengan dia mempunyai fisik yang cukup bagus juga, ya, dia mampu menjawab dengan cukup positif juga di setiap laga, di setiap penampilan bersama timnas futsal Indonesia. Oke. Satu lagi siapa sih, Yogi atau siapa tuh yang tadi gue lupa sebut. Pokoknya yang merupakan debutan juga dia untuk di timnas Indonesia. Benar-benar dia mampu menjawab komenan-komenan yang meremehkan, dan sempat ada komen-komenan beberapa yang bisa dibilang merendahkan ya. Tetapi gue bilang ya, dia tampil dengan lumayan baik juga, lumayan positif juga gitu. Pergerakannya, terus instingnya dalam membangun serangan, terutama sih pergerakannya untuk dia kan lebih sering untuk membantu serangannya dalam momen-momen tersebut, dalam beberapa pertandingan itu. Gue bilang sih cukup lumayan efektif juga dia sebagai debutan yang masuk timnas ini, Oke. Terus di semifinal kita akan bertemu lawan Jepang. Di tahun 2023 kita harus tersingkir oleh timnas Jepang juga. Cuman timnas Jepang ini gue lihat sih, menurut gue di bawah coach Ken ini mengalami perbaikan yang bagus dalam struktur permainan, dalam struktur defense, dalam struktur organisasi di lapangan, khususnya dalam membangun serangan juga. Dan ya, kalau lawan Jepang ini, apapun hasilnya yang terjadi lawan Jepang nanti, menang ataupun kalah, gue tetap apresiasi terhadap timnas futsal sekarang ini. Benar-benar bisa membuktikan, bisa membawa timnas Indonesia untuk hasil positif. Ya,
untuk masuk semifinal nggak gampang. Gua udah cukup puas gitu. Apalagi ada hasil positif juga. Misalkan lawan lawan Jepang nanti, amin ya robbal alamin. Kemungkinan lawannya kalau misalkan kita masuk final juga kemungkinan besar lawannya Iran dan Irak. Cuman Iran dan Irak juga tampil lawan luar biasa lawan Thailand, terutama apa namanya, skill individunya lumayan bagus, lumayan solid juga. Si Irak ini mampu menggugurkan Thailand. Terus si Iran juga, ya kita tahu Iran ya termasuk masih rajanya futsal Asia lah gitu. Kemungkinan besar, tapi kalau menurut gue lawan Iran. Cuman lawan Jepang ini apapun hasilnya, apapun kita kalah atau menang, gue tetap mau apresiasi karena kita sudah rekor, kita sudah meroket, kita sudah memberikan penampilan yang ganas, penampilan yang positif sampai semifinal saat ini. Oke sob, sekian untuk konten serunya bola kali ini. Kali ini bukan konten serunya bola, konten serunya futsal kali ini. Gue senang banget timnas futsal bisa berprestasi di ajang Piala Asia Futsal 2026. Sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola ataupun serunya futsal selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan kalian sob.